Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Kayanisa, BP 2201092030. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas teori mobile, yaitu kuis 4. Selanjutnya untuk kuis 4 yaitu shared preference. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan login, register, dan shared preference pada Flutter. Yang pertama, penggunaan shared preference. Shared preference adalah paket yang memungkinkan Anda menyimpan data kecil dalam bentuk pasangan kunci nilai di perangkat. Ini sangat berguna untuk menyimpan preferensi pengguna atau pengaturan aplikasi kedua atau informasi lainnya yang perlu dipertahankan antara sesi aplikasi. Selanjutnya, cara menggunakan shared preference di Flutter. 1. Tambahkan dependensi pertama. Anda perlu menambahkan paket shared preference ke dalam file pubspec.yml project Flutter Anda. Di sini kita pergi ke pubspec.yml untuk memanggil shared preference, yaitu 2.0.12. Selanjutnya, cara menggunakan shared preference di Flutter. Yang kedua yaitu import paket shared preference di file draft tempat Anda ingin menggunakan shared preference. Lalu kita bikin Dart untuk mengimport pack shared preference atau shared preference Dart. Yang ketiga, menyimpan data. Untuk menyimpan data, Anda perlu mendapatkan instance shared preference dalam menggunakan metode penyimpanan yang sesuai. Misalnya untuk menyimpan sebuah string. Yang pertama yang bisa kita lihat di contoh ini yang saya bikin, yaitu future void save data assign final preference await set preference get instance, lalu await preference set string key atau value. Yang keempat, mengambil data. Untuk mengambil data yang telah disimpan, Anda bisa menggunakan metode get yang sesuai dengan tipe data. Pada contoh yang saya bikin di sini, kita bisa melihat saya sudah membuat load data. Final preference-nya sama dengan await shared preference get instance, lalu final string value sama dengan preference get string key print value. Di sini kita bisa akan mencetak value. Selanjutnya, cara menggunakan shared preference di Flutter. Yang kelima, menggunakan data. Jika Anda perlu menghapus data yang disimpan, Anda bisa menggunakan metode remove. Di sini kita bisa dilihat saya menggunakan metode remove. Kita void dulu remove data, lalu final preference await shared preference get instant, lalu await preference remove key. Selanjutnya yang keenam, memeriksa keberadaan data. Anda bisa memeriksa apakah kunci tertentu ada atau tidak menggunakan metode constraint key. Pada contoh gambarnya sudah saya bikin check if key kunci exit. Lalu bisa kita lihat di sini final preference await shared preference get instant, lalu bold exit sama dengan prefs consign key, yaitu key, lalu kita print. Bikin exit akan mencetak true jika kunci ada, false sebaliknya. Lalu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah 1. Mudah digunakan untuk data kecil. Yang kedua, memudahkan penyimpanan dan pengambilan data tanpa perlu database yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu kekurangannya.
Yang pertama, tidak cocok untuk menyimpan data besar atau data yang kompleks. Yang kedua, data yang disimpan di shared preference tidak terenskripsi secara default sehingga perlu diperhatikan jika menyimpan data sensitif. Selanjutnya pembahasan yaitu pembuatan login, register, dan shared preference pada Flutter. Untuk menggunakan fitur login dan register di Flutter dengan menggunakan shared preference untuk menyimpan data, Anda dapat mengikuti langkah-langkah yang saya bikin berikut ini akan mencakup pembuatan halaman login, register, serta menyimpan status login pengguna dengan shared preference. Lalu di sini langkah-langkah pembuatan halaman login, register, dan shared preference. Yang pertama saya bikin yaitu setup dependensi. Pastikan Anda sudah menambahkan dependensi shared preference di pubspec YAML, yaitu kita tambahkan pada pubspec YAML yaitu dependensi SDK-nya Flutter, shared preference-nya yaitu 2.0.12. Lalu yang kedua, halaman register. Halaman register memungkinkan penggunaan untuk mendaftar. Misalnya contoh berikutnya sederhana pada halaman register. Saya di sini import pubget Flutter, lalu pubget shared preference, lalu kelas register pack, yaitu kita bikin kelasnya register pack state, lalu finalnya username controller, lalu final password controller. Lalu sama dengan kita bikin text editing controller. Selanjutnya untuk registernya kita bikin final press await shared preference get instant, lalu kita bikin di sini final username lalu final password. Kita simpan username dan password di shared preference. Bisa kita lihat di sini untuk menyimpannya. Lalu navigator pop connect kembali ke halaman login setelah diregistrasi. Selanjutnya, lanjutan dari halaman register terdapat pada contoh yang telah saya berikan ini. Untuk membuat ukuran teks username dan password atau label teks. Lalu kita bikin size box-nya 20, elevated buttonnya yaitu register, child text-nya register. Yang ketiga yaitu halaman login memungkinkan pengguna untuk masuk. Contoh halaman login yang memeriksa kredensial penggunaan dengan shared preference. Di sini sudah saya bikin contohnya yaitu login pack. Di sini bisa kita lihat saya sudah bikin kelas login pack, lalu final username-nya, lalu untuk loginnya final untuk pemanggilan username dan password. Lalu di sini sudah saya bikin username Scaffold manager-nya yaitu login successful untuk misalnya kita sudah login lalu ada kata-kata login sukses. Lanjutan dari halaman login. Lalu kita bikin appby titik teksnya login, padding, bodinya paddingnya 16.0. Lalu text filenya untuk username dan password. Size box-nya 20, lalu kita bikin login. Selanjutnya text button. Seperti inilah contoh pada halaman login. Selanjutnya yang keempat yaitu halaman utama atau home page. Halaman ini akan menjadi halaman utama setelah login berhasil. Anda bisa menambahkan logika untuk memeriksa apakah penggunaan sudah login atau belum. Di sini bisa kita lihat saya sudah membuat contoh untuk halaman home page. Halaman home page ini untuk supaya kita memanggil di aplikasi, lalu bisa kita lihat untuk pengisian username atau password. Selanjutnya masih langkah-langkah di home page untuk pemanggilan. Bisa kita lihat di sini saya sudah membuat untuk supaya tampil di aplikasi yaitu tulisan home di atasnya yaitu
Lalu untuk body center di teksnya welcome to Homepage. Selanjutnya yang kelima, mengatur navigasi. Pastikan aplikasi memulai dengan halaman login jika penggunaan belum login. Di dalam nanti saya kan sudah kasih contoh, lalu pas kita run di Chrome atau tempat platform lainnya, kita sudah bisa merun, lalu akan tampil di sana tampilan login. Di sini sudah saya bikin untuk tampilan login untuk pemanggilan return homepage atau loginnya.